Halo Tribuners, saat ini Om Aswin ada bawa jalang, kemudian di daerah di Jalan Siswa ini ya. Jalan Siswa, kemudian baku dapa dengan satu tampak, ada rumah kos, ada kafe, ada rumah kopi. Kalau Bapak Ibu atau pemirsa Tribuners Bajalang di sekitar Jalan Siswa pasti baku dapa. Baku dapa di tampak ini karena dia di muka jalan betul. DP nama tempat ini Bakos. Iya, rumah makan Bakos. Rumah makan Bakos, dan aku kenal dengan dia punya pemilik, owner, bernama Aca. Aca, halo Pak Aswin. Aca ini masih ibu muda cantik tapi sudah punya usaha. Nah, sekarang tentu orang mau Ibu Aca ini Om Aswin mau ajak membagi inspirasi ke pemirsa Tribuners. Kira-kira bagaimana ini kemudian DP usaha jadi besar begini. Kemudian sekarang ini kan yang paling penting orang ini lagi ada pandemi COVID-19. Bagaimana mengakali ini usaha yang tentu sulit. Ya. Sulit karena lagi ada pandemi. Iya, betul. Ada pandemi ya. Ibu Aca, panggil Aca juga. Aca, panggil hari-hari Aca. Nah, jadi Om Aswin mau tanya pertama tentu bagaimana ini awal ini usaha ini. Usaha ini kita lihat so besar. Bagaimana ini kafe ada, kemudian rumah kopi, ada rumah kos. Yang awalnya apa? Memang berawalnya Pak Aswin, rekan-rekan Tribuners, di sini memang usaha dari lama sebenarnya, kos-kosan. Seberapa tahun? Aduh, dari kita, jujur itu dari kita masih SMA. Tahun Berarti berapa usaha itu? Keluarga ini? Iya, jadi Usaha ini keluarga. sebenarnya usaha keluarga. Usaha keluarga. Cuman ketika memang bertepatan kita orang tua so pensiun, tapi Bapak buka ini usaha rumah makan Bakos. Jadi orang kasih nama ini Bakos Ya. karena di belakang ada kos-kosan, ada usaha kos-kosan. Nah, jadi memang pertama orang awalnya 1 tahun yang lalu rumah makan dibuka. Oh, baru satu Baru tahun 1 ini. tahun yang lalu. Ketika orang buka rumah makan ini memang pertama DP orang yang orang mau jual sebenarnya for orang kos-kosan dengan kos-kosan, sekitaran iya. di sini begitu dah. Cuman ketika kita join online Gojek, GrabFood, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba viral. Viral ya? Iya. Yang viral makanan apa? Ada Jadi menu pertama spesial atau? ada. Jadi di Mbak Kos ini dia menu pertama itu kayak tinutuan, mie cakalang, pisang goreng. Nah, yang paling top di sini sebenarnya pertama pisang goreng. Menu-menu khas Manado ya? Iya, Menu-menu betul. khas Jadi Manado. pisang goreng. Nah, ketika kita bantu Tepe Papa jual puding. Jadi berawal dari puding cokofla. Jadi kalau dulu-dulu yang puding-puding fla kalau di acara-acara, Oh, iya. nah kita bikin dengan kemasan yang kecil-kecil. Jadi yang mini-mini begini. Ketika kita sharing ke teman-teman, kasih coba dan akhirnya ternyata viral tuh puding. Di kalangan teman-teman Aca Iya, ya? pertama di kalangan teman-teman. Teman-teman. Jadi pertama kita masih gosen, belum kerja sama dengan Gojek waktu itu. Tapi ketika dia jadi banyak orang tahu, jadi viral, akhirnya kita masuk di aplikasi Gojek dan GrabFood. Dan ketika kita masuk di situ dan ternyata kita pre-orderan Pak Aswin dari pertama cuman 30 cup per hari. Dan lama-lama kita sampai 500-an cup. Akhirnya Jual kita harga berapa kok Teh? kalau jual memang pertama dari harga 20.000. 20.000. Ada yang DP versi lebih besar 30.000 begitu. Dan akhirnya kita tambah-tambah menu, kita berkreasi sendiri, akhirnya kita tambah-tambah dan akhirnya kita ngikut-ikut pameran Pak Aswin. Jadi kita rasa kita Pameran itu apa, UMKM? pameran, iya betul UMKM, sekali, iya. betul sekali UMKM. Dan setiap kali ada UMKM, kita pamer UMKM kita selalu ikut. Iya, iya. Dan kita nggak sangka ketika kita ikut pameran, kita kan bermain di media sosial. Jujur Ya, kita medsos. karena medsos itu memang paling penting Paling sebenarnya di zaman sekarang. Milenial suka sekali ya? Betul. Jadi ketika kita kita jadi ada Instagram. Kita jual di Instagram, di Facebook, pokoknya semua Pak Aswin kita selalu ikuti karena zaman sekarang toh jadi
pas kita bermain medsos dan akhirnya bayangin dari kita pe Instagram DP followers dari masih nol sampai akhirnya sekarang 9 ribuan. 9 ribuan. Dan ketika Dan kita sangat membantu di usaha ini betul ya. betul Sangat sekali. membantu. Jadi pas kita ikut pameran, kita setiap hari boleh mau tambah sekitar 500-an followers. Oh, Karena jadi pas kita ikut ini pameran, kan biasanya dia 5 hari atau 3 hari sampai 5 hari biasanya. Kita pe followers tertambah dan kita pe customer kita nggak sangka akhirnya tertambah banyak. Iya betul. Jadi lama-lama kita pe rumah makan jadi rame. Karena ternyata dorang cuma lihat dari kita pe pameran, dorang rasa pertama kali dorang rasa di pameran. Karena sering pameran di Mantos, Manado Town Square. Dan kita jadi kayak nagih ikut-ikut pameran, kita ikut terus. Jadi 1 tahun kita itu boleh mau belasan kali ikut pameran. karena so ada link tuh dan pasti Iyo. yang di-upload misalnya dinas koperasi atau pasti dong panggil karena dong tahu so ini kan. Jadi tadinya kita yang ikut pameran High Street Market waktu itu di Manado. Dan akhirnya setiap ada event-event, ada event dari Jakarta pun bikin di Manado, dorang ajak pak kita begitu. Jadi kita senang sekali kalau itu kita ikut pameran. Dan dia keadaan yang sekarang di rumah makan itu ketika kita join dengan Gojek dan Grab, itu bikin jadi kita lebih rame lagi di rumah makan. Dua-duanya Itu asli, Gojek Grab, dan Grab. Grab. Jadi kita bukan cuma salah satu, bukan cuma Gojek atau bukan cuma Grab, dua-dua. Dua-dua, ya. Nah, jadi selain Gojek dan Grab, orang datang langsung pun bisa. Tapi karena barusan ada pandemi, Iya. kita sempat tutup ini. Kita sempat tutup dan cuman bisa delivery. Ini Take apa-apa away. semua yang dijual di rumah di kafe Di Bakos ini, kafe Bakos. Di sini ada makanan, minuman, snack, Ya dessert. jenis-jenis makanan, misalnya tinutuan. Tinutuan, mie cakala, Cakala. nasi campur. Nah, yang ramai sekarang di sini itu nasi campur. Campur. Dengan pisang goreng yang begitu-begitu. Karena ini berjalan lancar dan kita jujur karena awal dari sini Pak Aswin, tapi modal memang cuma sedikit sekali kalau mau pikir Kang. Cuman gara-gara kita mau suka bertabung dan kita pikir daripada kita mau pakai beli lain, kita expand, tambah usaha lagi satu, DP nama Kopi Tuya. Kopi Kuya. Kopi Tuya. Kopi Tuya, Kopi Iya. Tuya. Dan itu franchise. Jadi franchise dari Jakarta. Dari Jakarta kita franchise. Dan cabangnya di Manado baru ini satu-satunya. Baru satu-satunya di Manado. Jadi dia pegaya bukan rumah kopi tapi versi kayak vibe Bali begitu dang. Iya, iya. Jadi kalau orang datang yang tidak terkesan cuman putih hitam begitu dang. Yang tidak ada yang cuman coklat. Biasanya kan kalau rumah kopi terkesan dengan gelap atau Iya, iya, coklat. iya. Kalau ini dia kayak warna-warni begitu dang. Begitu. Dan kita lihat ada bukan cuma panas juga ya, ada yang dingin, ada yang ini ya, ada Iya. gimana? Jujur kalau di franchise dia cuma dingin. Oh, cuma dingin, Kedepannya nanti akan ada hot yang panas. Cuman di di rumah makan Bakosnya sendiri kita menyediakan kopi tapi yang versi panas ada juga. Mempekerjakan berapa orang? Kalau di Bakos ada 6 orang. 6 orang, 6 orang. Sudah sama kasir. Kalau di Kopi Tuya cuma 1 orang. Dia buka dari jam berapa ini? Kalau Bakos dia ini? buka dari jam 10 pagi. 10 pagi. Tapi kalau ada yang suka datang dari jam 8 pagi juga orang so buka. Cuman kalau 10 pagi itu di aplikasi. Jadi Gojek dan GrabFood Buka jam jam 10. 10 sampai jam 8 malam. Jadi itu Tribuners kalau suka mau datang Pak Ibu Eca P Tampa jam 10 pagi so boleh atau delivery ya lewat ini ya. Iya. Lewat Gojek. Gojek itu boleh jam 10 tapi kalau ada juga misalnya lewat di Jalan Siswa ini jam 8 kemudian belum makan, belum smokol toh boleh mampir di Bakos ini. Kemudian dia memang sengaja dibuat tempat terbuka kayak begini Iya. ya. Jadi dia tempat terbuka, kemudian jadi orang yang datang kelihatan santai ya, santai. Nah ini, jadi tempatnya kelihatan sederhana tapi gaul orang bilang toh orang ini gaul jadi bisa semua kalangan Kang datang di sini ya. Semua Jujur kalangan. memang kita menu di sini menu-menu anak-anak kos. Anak-anak Ikut kos, masuk iya. terang penama Iya, Bakos. Bakos. Murah-murah mar banyak.
Ini mau tanya ulang yang tuh tanpa kos. Yang tanpa kos ini ada berapa banyak? Ada berapa room kamar? Kalau kamar sendiri di tempat kos di sini ada sekitar 23 sampai 24 kamar. Kamar ya? Iya. Terisi semua sekarang? Untuk saat ini sih sekitar 70%. 70%. Karena pandemi. Biasanya di sini memang selalu full Full, ya? terus. Full. Iya. Karena rata-rata pekerja kantoran yang dari luar biasanya suka. Suka di sini. Karena dekat juga Kang, dekat Iya, dengan perkantoran. dekat ya. perkantoran. Dia harga kos di sini berapa? Rate kamar di sini 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi dia tergantung Fasilitas di dalam, luas luas. kamar. Kalau fasilitas rata-rata biasanya kita sama semua, ya? Pak. Iya. Cuman tergantung luas kamarnya. Oh, tergantung luas kamar. Iya, Jadi jadi fasilitasnya ada fasilitas tempat sama. tidur, Ada tempat tidur, ada lemari, ada kayak meja buat rias, AC. AC dalam, kamar mandi dalam. Terus biasanya kalau yang agak gede ada kulkas sama ada sofa. Iya, kayak gitu. Termasuk lengkap juga sih, Pak. Termasuk lengkap Iya. ya, dan termasuk lengkap dan mewah lah, artinya nyaman lah untuk bagi yang suka bakos di sini, termasuk datang, dan letaknya strategis ya. Iya, betul. Letaknya strategis artinya terjangkau dengan kendaraan. Kalau kendaraan mikro ini apa ini? Di sini Jalan Siswa atau paling kembang, tapi dorong turun di sebelah sini. Oh, jalan depan. Tapi sekarang kan Tapi sekarang sebanyak Grab kan, Grab paling dengan Jadi Gojek, Grab, Gokar. Kalau yang orang bakos ada kendaraan atau itu? Bisa, jadi parkir di samping, Pak. Ada ya, ada halaman Ada juga ya, ada halaman tempat ya. parkir, iya. Jadi itu fasilitasnya di untuk Tribuners ya. Betul. Kalau Tribuners mau ada yang suka bakos di sini karena baru 70%. Sudah 70% yang penuh Terisi, berarti ya. terisi, berarti ada 30% yang masih bisa digunakan. Kalau ada Tribuners yang kebetulan sekolah di dekat-dekat sini, Iya. di Jalan Siswa, sekolah atau yang kerja ya, Betul, bekerja, boleh di sini dengan harga yang sudah dibilang oleh Ibu Aca tadi, 1,5 juta ya, 1,5 juta sampai 2 juta. 1,5 juta sampai 2 juta, tergantung dari besarnya room atau Iya, kamar ya. betul. Room atau kamar. Jadi ini usaha ini mempekerjakan tadi 6 orang ya. Kembali lagi di usaha ini. Iya, boleh, Usaha boleh. ini ada rencana ke depan jadi pengembangan atau gimana? Rencana ke depan, Pak, kita lagi sementara. Sebelumnya kita pernah buka cabang di Kairagi, tapi join dengan teman, ada 2. Jadi kita bertiga. Jadi ada 3 macam produk yang kita jual. Dan karena pandemi kemarin sempat berhenti dulu. Karena banyak yang ditutup soalnya kemarin kan di daerah sana. Jadi kita rencana ini mau buka lagi kayak booth-booth begitu, Pak. Jadi setiap titik kayak di Kairagi ada 1 dan rencana di Tomohon ada 1, Pak. Karena banyak customer yang mungkin nggak sampai kita garap ke sini. Jadi sebenarnya di sana juga kita punya customer begitu dah. Jadi kita rencana mau buka titik lagi di sana dan di Tomohon, di Kairagi sama Tomohon. Kairagi sama Tomohon. Iya, biar karena yang terkenal sebenarnya di Bakos itu yang dessert, Pak. Dessert. yang terkenal Jadi dessert, setiap ya? kali kita pameran kita buka dessert, booth dessert. Buat dessert. Iya. Jadi rencana bakalan buka titik di sana. Ini kan sudah ada cabang ternyata ya, sudah ada cabang di Tomohon, di Baru mau rencana. baru rencana Iya. pengembangan. Artinya memang sudah full di usaha ini ya, usaha Iya, betul. kafe, usaha rumah kopi dengan ini ada enggak suka duka? Suka duka banyak. Sehingga boleh menginspirasi Tribuners supaya nanti kalau ada kesulitan Ya, jangan menyerah, toh. Jangan menyerah. Apalagi pandemi kalau lagi begini. senang-senang mungkin harus tetap kreatif berpikir bagaimana cara supaya tetap survive ya itu usaha. Tapi orang dengar ini Ibu Eca pengalaman Kalau suka kira-kira duka bagaimana? banyak, Pak, Ya. banyak sekali. Apalagi kita berkecimpung di media sosial. Media sosial itu kan, Pak, beta salah sadiki jo, dorang mau langsung, pesen langsung. dorang langsung mau chat Pak kita langsung bilang, aduh, Ci, ini nggak ada atau menu apanya nggak ada, tak salah, tak tukar kan biasanya Pak. Apalagi Gojek banyak dan kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Jadi beda, kadang orang berpikir, duh sedangkan rumah makan yang ada media sosial, biar tak salah orangnya nak mau komplain, nak mau langsung telepon atau apa tuh. Ini kita Helennya nak ada contoh nak tak isi rica aja sedikit, orang Muncul di langsung medsos, chat. Aduh Ci ini dok ricanya ndak ada begitu. Jadi banyak sekali komplain yang contoh cuman hal-hal kecil ya. Kita katuk bermain di media sosial. Jadi kita mesti katuk. Jadi otomatis kita hal yang kita mesti backing, kita katuk mesti kirim ulang pada orang. Jadi kalau ada kesalahan, kita selalu mencoba untuk jadi yang lebih baik, karena namanya katuk kita bermain di media sosial, suka ada orang mau posting, jadi makanya kita langsung ketika ada kesalahan kita langsung ganti yang baru. Jadi menu-menu orang kebanyakan menu-menu biasanya sih yang terjadi begitu sih Pak. Misalnya kurang garam, kurang rica. Kalau kurang garam biasa rica yang nak jatah iko, atau ada tertukar makanan. Karena kan kadang Pak, contoh ada yang zaman pandemi ini driver jabat terima 2 orderan. Tak salah, tempat tukar atau bagaimana. Jadi kita kan tuh mesti bertanggung jawab. Iya. Kalau waktu bagaimana? Waktu pengantaran enggak ada yang komplain. Kalau waktu enggak, biasanya sih cuman paling menunggu, karena orang di sini sistem order, orang baking, goreng atau orang mau masak baru orang. Jadi tetap ikut antrian. Begitu. Baiklah Tribuners, masih ada perbincangan berikutnya, tapi kita akan break untuk melihat yang satu ini.